Muhammad. You are my hero. You are my hero. You are my hero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 ingin menjelaskan tentang iptek dan seni dalam perspektif Islam. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan seni adalah ekspresi keindahan. Pada dasarnya, ilmu tidak dapat dilepas dari pengetahuan. Seseorang tidak akan mendapatkan ilmu sebelum mendapat pengetahuan. Pengetahuan itu sendiri dapat diperoleh melalui indera dan pemahaman kejadian di lingkungan atau alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunyi mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maksud dari hadis ini adalah seseorang wajib mencari ilmu asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi jangan mencari ilmu tentang ilmu santet, ilmu merampok, karena ilmu tersebut bertentangan dengan Islam. Jadi carilah ilmu yang bermanfaat, karena dengan ilmu yang bermanfaat akan menimbulkan kebaikan pada diri kita sendiri. Setelah pengetahuan, seni merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Manusia dalam kehidupannya tidak lepas dari seni. Seni yaitu ungkapan keindahan dari manusia. Ungkapan tersebut bisa berupa kaligrafi, lukisan, seni dalam membaca Al-Quran, dan lainnya. Pada zaman Nabi, seni sudah banyak dilakukan. Contoh, Nabi memerintahkan agar membaguskan atau menghias dalam membaca Al-Quran. Selain dalam membaca Al-Quran, Nabi memerintahkan azan dengan suara yang merdu. Ini menandakan bahwa Nabi menyuruh kita berseni dalam kebaikan. Pada hakikatnya manusia menyukai keindahan. Namun, jikalau seni mengarah pada hal yang haram dilakukan, maka kita harus meninggalkan seni tersebut. Seni yang cenderung tidak diperbolehkan dalam Islam adalah seni patung, seni rupa, seni vandalisme, seni menyanyi, seni tarian. Dan seni yang diperbolehkan dalam Islam adalah seni membaca Al-Quran, seni kaligrafi, seni arsitektur, seni sastra, seni memasak, seni kriya, dan seni merajut. Allah menciptakan manusia pada dasarnya adalah untuk beribadah. Di sini cara beribadah itu bermacam-macam, tidak hanya zikir dan salat saja. Mengerjakan tugas dari dosen itu ibadah, membuat makalah itu ibadah, berbuat kebaikan itu ibadah. Jadi jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan, walaupun kebaikan kita tidak pernah dihargai, karena kelak kita akan mendapatkan balasannya di pada masa. Dan kita bisa membuat teknologi dengan mencari ilmu pengetahuan dan berkarya seni. Dan apabila teknologi tersebut bermanfaat untuk masyarakat, maka itu termasuk dalam nilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Subroto. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iptek dan juga seni. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang iptek. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Karena ilmu merupakan sumber dari teknologi yang mampu memberikan kemampuan untuk memunculkan ide-ide atau gagasan serta penemuan rekayasa. Sedangkan teknologi itu sendiri yaitu aplikasi atau terapan dari ilmu itu sendiri yang ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih modern atau lebih canggih, sehingga hal ini dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang seni. Seni merupakan satu proses pendidikan yang bersifat positif yang mengikuti kacamata Islam. Yang pertama yaitu menggerakkan semangat, memimpin batin, dan juga membangunkan akhlak. Nah, seni dalam Islam itu merupakan sebagian dari kebudayaan. Nah, seni dalam Islam itu berbeda dengan seni bukan Islam. Cara membedakannya yaitu dari segi niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung dalam hasil seni Islam. Nah, kesenian dalam Islam ini diwujudkan dalam seni bangunan, arsitektur, lukis, ukir,
suara, tari, dan juga yang lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian seni menurut para tokoh. Yang pertama yaitu ada Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini, seni merupakan segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaannya dan bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Sedangkan menurut Profesor Dr. Andes Suwaji Bustomi, seni adalah aktivitas batin dengan pengalaman estetik yang dinyatakan dalam bentuk agung yang mempunyai daya membangkitkan rasa takjub dan juga haru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan fungsi seni. Fungsi seni itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi seni individual. Yang dimaksud adalah karya seni yang merupakan ungkapan jiwa atau emosi. Sedangkan fungsi individual itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, fisik dan emosional. Yang pertama, fisik itu berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, baik yang dipakai maupun sebagai ungkapan aktivitasnya. Yang kedua itu emosional, berhubungan dengan apresiasi seniman atau pengubahan dan apresiator atau penikmat konsumen. Dan yang kedua itu fungsi sosial. Pada dasarnya seni ini diciptakan untuk dinikmati oleh orang lain, seperti publik atau contoh dari fungsi sosial itu adalah pendidikan, rekreasi, komunikasi, dan religi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida dan di sini saya akan membahas mengenai iptek menurut Islam. Yang pertama saya akan membahas peran Islam dalam perkembangan iptek. Peran Islam dalam perkembangan iptek dibagi menjadi dua. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Paradigma Islam menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan ilmu pengetahuan, tapi bukan berarti menjadikan sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedangkan yang bertentangan wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar syariah ini mengatur bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek didasarkan pada ketentuan halal dan haram. Yang kedua, saya akan membahas mengenai hubungan agama Islam dengan iptek. Hubungannya adalah tidak bertentangan dan saling mendukung satu sama lain. Agama adalah sebuah keyakinan yang mana mengandung norma-norma objektif yang sesuai dengan keinginan pencipta kitab suci. Sedangkan iptek adalah ilmu pengetahuan yang harus berkembang mengenai berbagai bidang. Contohnya sunnah Rasulullah dalam hal makanan dan minuman. Rasulullah menyampaikan bahwa mengonsumsi buah lebih baik sebelum makan nasi. Namun, iptek menjelaskan bahwa mengonsumsi buah lebih baik setelah makan nasi. Setelah dikoreksi oleh iptek modern bahwa memang bagusnya buah dikonsumsi sebelum makan. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai sikap seorang muslim dalam menanggapi iptek. Sikap seorang muslim dalam menanggapi iptek ada 5. Yang pertama, kita harus menerimanya dengan bijak, jangan sampai menolaknya terhadap perkembangan iptek. Yang kedua ada selektif, yaitu setelah menerima, kita harus memilah dan memilih mana yang baik dan yang buruk dengan dasar hadis Al-Quran. Dan ketiga ada digesif, yaitu iptek perlu kita arahkan tentunya untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat ada adiktif, yaitu harus sesuaikan dengan diri kita sebagai muslim yang pasti sesuai dengan dasar Islam. Yang terakhir ada transmitif, kembangkan iptek untuk menyiarkan agama Islam. Yang terakhir saya akan membahas mengenai dampak positif dan dampak negatif iptek. Dampak positifnya adalah adanya internet yang menjadi contoh nyata bahwa kini teknologi di dunia semakin berkembang. Dengan adanya internet, orang bisa melakukan komunikasi sekalipun jaraknya berjauhan. Dampak negatifnya adalah dapat membuat orang kecanduan, misalnya kecanduan main game online yang membuat seseorang menjadi lupa akan hal lain, karenanya hanya terfokus pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diah. Di sini saya akan
melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Kewajiban mencari ilmu. Pada dasarnya, kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentunya beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak akan tersesat bagi siapa saja yang berpegang teguh dan sungguh-sungguh berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ilmu yang wajib dicari seorang muslim ada 3, sedangkan yang lainnya akan menjadi fadlun atau keutamaan. Ketiga ilmu tersebut adalah ayatun muhkamatun, ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi, sunnah qoimatun, sunnah dari al-hadis yang menegakkan, dan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu pada selain yang ahlinya bagaikan menggantung permata dan emas pada babi hutan. Hadis Rasulullah yang lain bersabda, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Dalam hadis ini kita tidak dituntut untuk mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Tetapi dalam hadis ini Rasulullah menyuruh kita mencari ilmu dari berbagai penjuru dunia, walau jauh ilmu itu harus tetap dikejar. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan bahwa ilmu yang wajib dituntut terlebih dahulu adalah ilmu hal, yaitu ilmu yang seketika itu pasti digunakan dan diamalkan bagi setiap orang yang sudah baligh. Interaksi iman, ilmu, dan amal. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis, yang terinteraksi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, dengan kata lain iman, ilmu, dan amal soleh. Islam merupakan ajaran agama yang sempurna karena kesempurnaannya dapat tergambar dalam keutuhan inti ajarannya. Di dalam Al-Quran dinyatakan yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah memperumpamaan kalimat yang baik atau dinul Islam sebagai sebatang pohon yang baik akarnya kokoh, menghujam ke bumi, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu mengeluarkan buahnya setiap muslim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia agar mereka ingat. Dari penjelasan di atas, menggambar keutuhan antara iman, ilmu, dan amal atau syariah dan akhlak. Dengan menganalogikakan dinul Islam bagaikan sebatang pohon yang baik. Ini merupakan gambaran bahwa antara iman, ilmu, dan amal merupakan suatu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Iman diidentikan dengan akar dari sebuah pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Ilmu bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan amal ibarat buah dari pohon itu, ibarat dengan teknologi dan seni. Iptek yang dikembangkan di atas nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal soleh. Jadi setiap orang yang berilmu harus mengamalkan ilmunya biar bermanfaat dan bisa mengingatkan untuk memorinya sendiri. Contohnya untuk yang berilmu, kita mengajar untuk orang yang ingin kita ajar agar ilmu kita bermanfaat dan kita tidak lupa dengan ilmu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusniah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu seni dalam Islam dan beserta fungsinya. Yang pertama, seni menurut Islam. Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup, dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Dan fungsi seni di dalam Islam. Dalam kesenian Islam, sesuatu hasil seni itu bukanlah suatu tambahan yang sia-sia pada karya seni atau sekedar untuk kecantikan yang tidak berprinsip, atau untuk popularitas maupun mengejar duniawi. Ia bukanlah suatu cara untuk memuaskan antarasa untuk mereka yang mencari hiburan semata-mata. Ia sama sekali
ia sama sekali tidak harus dianggap untuk memenuhi ruang-ruang kosong sesuatu ciptaan seni. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai informasi dari teman-teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian yaitu tujuan seni menurut Islam. Nah, seni adalah sebuah bagian dari kehidupan kita sendiri. Nah, oleh karena itu tujuan dari sebuah seni sama dengan tujuan hidup diri sendiri. Dan bagi setiap muslim tujuan hidup itu adalah kebahagiaan material, duniawi, dan bagian spiritual, serta menjadi rahmat bagi segenap alam atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya yaitu perkembangan iptek dan seni adalah hasil dari segala langkah yang pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek dan seni. Nah, dari uraian di atas dapat dipahami bahwa peran Islam yang utama dalam perkembangan iptek dan seni setidaknya ada dua, yaitu pertama, menjalankan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek dan jadi syariat Islam lah bukannya standar manfaat atau yang seharusnya dijadikan tolak ukur umat Islam dalam mengaplikasikan iptek dan seni. Nah, untuk itu setiap muslim harus bisa memanfaatkan alam yang ada untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Nah, tetapi harus tetap menjaga dan tidak merusak yang ada, yaitu dengan cara apa? Dengan mencari ilmu, mengamalkannya, dan tetap berpegang teguh pada syariat Islam. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.